Mulai dari Rizal. Rizal. Iqbal. Iya dong. Saya bisa ikut aja. Oh iya. Gak mulai di kelas ini. Iqbal. Iqbal. Iqbal ke bawah ya berarti ya. 13 ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita doa bersama-sama. Semoga hari ini PTM berjalan dengan baik. Doa mulai. Doa selesai. Salam olahraga. Salam. Tetap semangat. Walaupun kita berada di masa sulit yaitu pandemi, alhamdulillah pada pagi hari ini saya jam pertama mengisi touring PJOK karena selama beberapa bulan tidak ketemu dengan saya. Kebetulan wali kelasnya saya belum sama sekali ketemu secara luring atau tatap muka, hanya lewat daring. Nah, itu perlu saya tekankan sebelum saya membuka materi bahwa tadi malam sudah bawa baca WA ya? Baca semuanya? Baca ya? Mungkin di antara ini yang belum membuka siapa? Coba main. Siapa? Apa? Nova. Kenapa? Akhirnya saya pas mau ngirim file itu tiba-tiba loadingnya gagal terus filenya tiba-tiba hilang. Nah, ini saya tekankan, kalau AIO itu gagal, error, cepat tugasnya di Japri, biar nanti saya bisa memasukkan. Jangan sampai setelah selesai jamnya atau waktunya belum kirim. Ini dibaca sendiri di WA. Tidak, saya tidak bandingkan. Kenapa MIPA 4 saja sukses? Ya, masih ada beberapa dari MIPA 5. Tolong segera direspon, ya, karena ini penting sekali bagi kalian. Ya, untuk materi hari ini, ya, kita masih mengulang kembali karena jalan ketemu di daring itu tidak menjamin bahwa itu keluar dari inisiatif sendiri. Saya yakin itu ya. Beberapa waktu lalu saya mengirim tugas yaitu lari jarak menengah, ya kan? Setelah beberapa waktu yang lalu, setelah itu saya kirimkan lagi KPM lari jarak menengah. Untuk hari ini materinya juga meneruskan lari jarak menengah. Lari jarak menengah. Apa tahu lari jarak menengah itu? Karena enak ya. Ya. Lari jarak menengah itu apa? Mungkin siapa yang bisa angkat tangan? Yaitu lari yang digunakan oleh semua atlet dalam perlombaan dengan jarak tempuh 800, 1500 dan 3000. Itu nomor lari jarak menengah. Ya, lari jarak menengah termasuk cabang olahraga atletik. Kita harus respect dulu ke belakang ya. Atlet itu apa? Atlet itu adalah induk semua cabang olahraga. Atlet itu induk semua cabang olahraga. Mungkin beberapa waktu yang lalu sudah saya berikan ketika di kelas 10. Ya. Kita harus mengenal dulu atletik. Ada berapa? Atletik? Wes lali, wes pirang bulan atau bulan. Ini dia. Berapa? Ayo. Atletik berapa? Ada Nah, kita mengenal kita dulu. Atletik itu kan induknya. Induk semua cabang olahraga. Kenapa dikatakan begitu? Karena semua gerakan yang berkenaan dengan lomba, yaitu permainan, itu pasti mengandung unsur atletik nanti. Apa toh? Seperti perkembangan kita dulu ya, yaitu jalan, lari, lompat, lempar. Masih ingat? Ya, atletik ada 4, jalan, lari, lompat, lempar. Kita
berkembang seperti itu dulu. Apa kita ujung-ujung sudah bisa lari? Tidak, jalan dulu. Memang bayi itu merangkak, tapi kan tidak ada lomba merangkak, ya kan? Harus jalan lari. Lomba jalan, lari, terus lompat, terus lompat. Karena ada 4 jalan, lari, lompat. Makanya dari itu atletik itu juga disebut mother of sport atau ibu semua cabang olahraga. Induknya, induk pasti ibu. Baru nanti dibagi-bagi. Nomor jalan itu berapa saja, harus kenal. Nomor lari itu apa saja. Lari dibagi 3, lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh. Nah, materi kita nanti di lari jarak menengah. Jadi sebenarnya banyak sekali. Sebenarnya kita mengupas satu persatu, satu hari tidak habis. Maka diambil per sub. Kebetulan di kelas 11 semester pertama itu atletiknya adalah lari jarak menengah. Apakah ada prakteknya? Ada. Karena ada pandemi, ya tidak usah, sementara belum praktek. Ya, kita mengenal lari jarak menengah. Nah, sebelumnya kita mengenal jalan-jalan dulu. Lari dibagi 3. Lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh. Nah, lari jarak pendek itu berapa ukurannya? Jarak tempuhnya 100, 200, dan 400. Ingat, kita mengingat masa-masa yang cuma kelas 10. Ya. Baru lari jarak menengah itu menempuh jarak 800, 1500, dan 3000. 3000 bisa ke lari jarak jauh, bisa. Lari jarak jauh itu 3000, 5000, 10.000 ditambah lari maraton. Siapa yang bisa lari maraton? Angkat tangan. Jarak tempuh lari maraton. Hafal? Jarak tempuh lari maraton. Ya, siapa yang bisa? Lari jarak tempuh maraton itu ukurannya jarak 42,195 km. Wah, waduh ini. Turun mayu yang sawan semua. Jarak tempuhnya kuat gak? Kuat. Bagi mereka yang mempunyai stamina yang kuat, yang terbiasa latihan. Kalau tidak biasa latihan bisa lumpuh nanti, eklot ya. Itu lari maraton. Ya, sementara yang dipergunakan di tingkat sekolah hanya lari jarak pendek, lari jarak menengah saja. Sekedar kita mengetahui. Nah, setelah itu, setelah mengenal beberapa nomor tadi, nomor atletik ya, tapi sini, nomor atletik, apa tadi? Jalan, lari, lompat, lempar. Nah, kalau begitu banyak loh ternyata atletik itu. Maka dari itu atletik dikatakan induk semua cabang olahraga. Karena kegiatan apapun mengandung unsur ini pasti. Contoh sepak bola mesti mengandung unsur ini pasti. Mohon dipahami nanti ya. Sepak bola itu ada jalannya, ada larinya, ada saat melompat, ada saat melempar pasti. Bola voli juga demikian. Maka dari itu atletik itu dikatakan induk semua cabang olahraga. Paham ya? Semuanya di sini. Nah, baru nanti bagi-bagi lagi nomor jalan berapa. Terus kayak 10 kilo, 20 kilo. Habis nah, ini ukur lagi 10 kilo, 20 kilo. Bisa dicatat. Giling-giling. Lari jarak pendek, lari dibagi 3. Lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh.
200, 400. Lari jarak menengah 800, 1500, 3000 meter. Lari jarak jauh 3000, 5000, 10.000 meter ditambah maraton 42,195 km. Lek 10.000 meter itu mau dikira dari piron ini? Berapa? 3 kilo. 4. Yo, iki mau 3 kilo, 10.000 meter itu berarti berapa kilo? 10 kilo. Dan dia mau lari 10 kilo. Kalau tidak ada persiapan tidak bisa. Kalau atlet sudah disiapkan, atlet itu setiap hari latihannya 1 sampai 2 sampai 3 kali sehari. Kita bayangkan aja. Nah, nanti kita berada di sini lari jarak menengah. Jarak tempuhnya 800, 1500 meter dan 3000. 3000 ini untuk putra, putri tidak dilombakan dalam lari jarak menengah. Itu loh bedanya. Mengapa kok bisa ditaruh di lari jarak ditaruh di lari jarak menengah dan jarak jauh? Karena 3000 ini yang diperlombakan adalah untuk putra, yang putri tidak. Ya. Sebelum kita mengenal lebih lanjut, nah, ini kita harus mengenal start dulu. Alatnya ini start. Start itu memulai, alatnya start. Kalau tidak ada start, tidak ada orangnya yang instrukturnya untuk mengubarkan, aba-aba tidak bisa. Ya, itu namanya start. Start dibagi menjadi 3. berapa? Start 3. Start jongkok, start melayang, start berdiri. Start jongkok digunakan untuk lari jarak pendek. Aba-abane piye to? Bersedia, siap, siap atau tembakan pistol kalau punya pistol. Kalau event nasional, internasional pakai pistol. Gana ya kalau ya sekolah aja, tingkat sekolah. Kalau tingkat nasional internasional pakai pistol pasti. Bersedia, siap, ya, dor langsung. Itu baru, nah itu start jongkok. Nih, start jongkok, start melayang, start berdiri. Nanti semua harus tahu ini nanti. Start jongkok digunakan untuk lari jarak pendek. Jarak pendek mengukurannya. Start melayang digunakan untuk lari estafet. Ada lari estafet khusus melayang ini. Nanti pada waktu materi estafet di kelas 12 akan saya sampaikan. Yang ketiga adalah start berdiri. Start berdiri digunakan untuk lari jarak menengah dan lari jarak jauh. Nanti lebih lanjut akan saya terangkan bagaimana kok start itu. Kemudian cara start. Ya. Terus selanjutnya termasuk juga lari maraton ini menggunakan start berdiri. Dan start jongkok dibagi 3 lagi, yaitu short start, medium start, long start. Short start, medium start, dan long start. Short start yang bagaimana? Short start yang apa? Pendek. Berarti start pendek. Nah, kalau mau digaris ini garis start. Ya, orangnya di sini. Ini telapak kakinya. Oke, tak ini ya, telapak kaki.
Ini short start. Kalau medium start ini sama, cuman lututnya ditarik ke tengah, jarak satu kepal, sak kepalnya masing-masing. Dan long start sama, baru lututnya ditarik lurus tungkai. Nah ini long start. Jadi start itu bagi 3 lagi, short start, medium start, dan long start. Start pendek, start menengah, dan start panjang. Kalau bisa dibagi 3, bisa. Ini sudah aturan. Dari mana? Dari PASI, Induk Organisasi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Nah itu di Indonesia ada. Di dunia apa yang organisasinya? Lapangan. Nah, di Indonesia itu PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Itu yang mengatur seluruh kegiatan perlombaan ya. PASI baik nanti untuk mengadakan perlombaan, ya seleksi itu harus mengetahui PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Nah, Indonesia bergabung pada Induk Organisasi Atletik Seluruh Dunia. Disingkat apa tuh? Santai, ayo. Olahraga ini angel deh ya. Olahraga angel deh. Mereka langsung olahraga yang angel deh. Kamu nggak bisa jawab ya. Ayo, ya, monggo. Ada satu kopi. Monggo. Kopi. PO. Kenapa? Belum ada keterangan. Ya, apa ngomong? Wah, ya aku nih. Nah, Induk organisasi apa? IAAF. Masa sebelah besok? IAAF. Kepanjangan Sewira olahraga itu. Ya, ayo association. Nah, sewira olahraga perangkulan lari kabeh. Dari ini ya ndelok internet nonton. Bar absen nonton ya. Dari dikai waktu sampai anu ya langsung absen. Iya, diwaca sih dipelajari. Begitu saya ngupload tugas langsung absen di diwaca dipelajari dulu. Akhirnya yang hari ini kuliner di internet, ya kan? Terbiasa, jangan dibiasakan internet, ya, gaya internet, untuk belum gaya. Apa ya? Internasional, terus sendiri ya, pakai bahasa Inggris. Internasional amatir atletik, ya, Federation. Internasional amatir atletik Federation itu Induk Organisasi Atletik Seluruh Dunia. Ini harus apa di luar kepala, ya. Sudah bisa ya membedakan antara short start, medium start, dan long start. Baru nanti menjalankan instruksi berikutnya. Bersedia langsung. Ya, angkat. Ya, baru lari. Tergantung kondisi speed adjustment-nya masing-masing. Apa speed adjustment itu? Speed adjustment masing. Tungkainya, kakinya, sing duwe gak usah ngambil short start. Kakinya yang panjang tidak usah mengambil short start. Short start digunakan untuk yang standar, medium juga standar. Yang short itu kemungkinan agak kecil, itu bisa ngambil short start. Giling mimpi ya. Baru kalau kakinya panjang bisa mengambil long, ya.
Jadi gerak langkahnya itu aku kira-kira kuat sampai ini. Ya ambil aja, tergantung pilihannya. Apakah sama-sama? Yes. Bisa kita secara umum ini masalah tadi ya. Sekarang kita menuju ke lari jarak menengah. Lari jarak menengah. Apa yang perlu dipelajari dalam lari jarak menengah? Yang pertama adalah start. Ya. Yang kedua adalah teknik lari. Lari jarak menengah. Yang ketiga adalah saat garis finish. Yang ketiga adalah stamina atlet. Ya, ini yang perlu dipahami dalam lari jarak menengah. Yang pertama adalah start. Start lari jarak menengah itu menggunakan start berdiri. Bagaimana caranya? Ya kita cukup berdiri salah satu kaki di depan garis start. Ya, lutut ditekuk sedikit, otomatis kalau lutut sudah ditekuk badan ngikut. Ya, kaki yang belakang itu jinjit. Nah, ditambah lagi otomatis menekuk condong lagi ke depan. Saya ulang. Ya, kita berdiri 1 meter di depan, di belakang garis start. Bersedia. Baru langkah. Salah satu kaki di depan. Yang kuat yang mana? Boleh kaki kiri, boleh kaki kanan. Tumpuan yang paling kuat untuk start yang mana digunakan? Baru lututnya ditekuk. Nah, kalau ditekuk badannya otomatis ada sedikit. Ditambah kaki yang belakang, tungkainya diangkat. Terus baru. Tangannya bagaimana? Tangannya mengemper golek di samping badannya, di depan badannya. Ini untuk start berdiri. Setelah mendengar aba-aba siap, itu baru lari secepat mungkin dimungkinkan. Bagaimana? Di lintasannya masing-masing. Jadi atlet itu lari jarak menengah itu sudah ada lintasannya masing-masing. Kita menengok ke stadion. Stadion itu sesuai yang standarnya sebenarnya di Stadion Anjuk Ladang itu sesuai. Standarnya sudah nasional itu. Makanya digunakan untuk event-event nasional. Ya. Baik itu Popda, seleksi Popda maupun Popnas itu sering digunakan. Ya cuman kurang perawatan saja Stadion Anjuk Ladang. Ya, sebenarnya sudah standar. Bahwa kalau dibuat lingkaran atau lintasan, ini berapa syaratnya lintasan seperti itu? Ayo, standarnya berapa lintasan tuh? Paling meneh. Siapa mas aku orang apa ya? Tahu jenengmu? Riza. Novel, Iqbal, Riza H. Ya, Riza H. Ya, karena memang kelas 10. Ya, berapa lintasannya untuk stadion itu? Lintasannya berapa jumlahnya? 8. Pasti itu. Tidak boleh memberangkatkan pelari lebih dari 8. Ya, setiap grup atau apa istilahnya satu angkatan itu 8. 6 juga boleh. Minimal 6. Melihat stadionnya. Kalau saya katakan di Anjuk Ladang itu standar. Jadi kalau pas ada event itu, kalau bisa yang melihat, ya, kalau saya sering melihat kalau ada event itu, karena harus tahu, ya. Maka saya katakan bahwa lintasan untuk atletik itu maksimal 8 lintasan. Berjarak berapa antara garis
satu dengan garis yang lain itu. Nah, 1,22 ya untuk ukurannya. Semua sama 1, bagiannya lari itu 122 itu. 122 itu. Ya. Baru di garis mubeng keliling. Kalau lari 800 meter, berapa putaran kira-kira? Gak bisa nengang aja lah gitu. Nah, berapa? Siapa? Cewek-cewek. Kau yang tak lari. Gitu. Ya, Iqbal, Noval, Yusuf, angkat tangan yang bisa. Lari jarak menengah itu kalau diukur dimasukkan stadion berapa putaran? Kalau satu putaran 400 meter. Enak jadi cah hitung itu. Enak. Di dalam stadion itu pakai ada lapangan sepak bola pasti. Nah, sepak bola itu apa panjang ini? Gak lo bisa. Ya Allah. Santai. Lapangan sepak bola gak lo? Ya Allah. Kakian jaring. Ayo, ya betul ya Allah. Kita masih 100 meter. 100 atau 110 bisa. Ya kita melihat aja. Kalau 100 kali 2 berarti 200. Kamu bengiki. Kita tahu dari 75. Kalau di oval ini berarti pas 100. Berarti satu putaran berapa? 400. Kalau menggunakan lari jarak menengah 800 meter berarti berapa putaran? 2 putaran. Kuat gak? Wow, jadi mereka yang staminanya bagus. Ya. Kalau lari 800 hitung dhewe. Pirang putaran. Ya, kali 2 berarti berapa? Kita berapa? Pantegi ya. Itu 1.500. Belum 3.000. Yang penting patokane, kamu tahu satu putaran itu 400 meter. Kita bayangkan ke stadion 400 meter. Berarti aku lari satu putaran 500 meter. Ya tinggal volume larinya bagaimana. Dulu ya. Paham ya? Sampai di sini paham dulu. Ukur aja. Nah, tadinya bagaimana, ukuran bagaimana harus tahu. Karena lapangan Pak Bola dino 3 kilo gak ro ukurane. Dino nonton di TV Liga Inggris ya. Karo. Ya kan? Tadi malam Liga Inggris. Ya, setelah itu baru kita untuk lari jarak menengah startnya di pinggir ini, di tikungan. Startnya. Bagaimana start lari jarak menengah? Apakah cuma atau tidak? Sesuai lintasan masing-masing. Nanti rugi loh Pak. Karena yang bagian luar yang lintasan 8 itu sudah diatur. Bahwa lintasan 1 di paling dekat dengan garis start. Berikutnya di depannya, sampai lintasan ke 8. Jadi maju. Sehingga nanti ukurannya sama. Paham ya? Gak jejer ini gak. Mulai jejer rugi yang paling luar. Nah, sehingga ditata oleh panitia berjarak sehingga lari sama. Terus kita menginjak ke start sudah paham ya? Paham ya start? Sudah nanti caranya berdiri. Kaki itu tadi sudah. Sekarang menunjang ke teknik lari jarak menengah. Teknik lari jarak menengah. Bagaimana tekniknya? Ya.
Apakah larinya cepat? Boleh cepat, tidak apa-apa. Karena 800 meter 2 putaran itu tidak sedikit ternyata. Mesti ngos-ngosan. Bagaimana? Kita harus mengatur seluruh tubuh kita, pernapasan kita, dan seterusnya. Ya, termasuk posisi badan. Hampir sama. Kalau lari jarak menengah itu hampir sama dengan posisi lari jarak pendek. Kalau lari jarak pendek cenderung condong depan. Kalau lari jarak menengah agak ditarik. Jadi larinya hanya begini. Nanti lebih lanjut sudah terakhir ini. Bagaimana mengatur stamina atlet. Ya, yang penting ayunannya bagaimana, larinya bagaimana, dan seterusnya pada saat teknik lari. Tidak jangan begini, malah nanti tidak kuat kalau jangan. Akhirnya badan ditarik ke belakang sama. Jadi condong ke depan. Terus bagaimana saat memasuki garis finish? Pada aturan PASI atau IAF bahwa siapapun yang atlet yang memasuki garis finish pertama kali itu sebagai juara. Mesti ada syaratnya, yaitu salah satunya adalah membusungkan dada, ya, membusungkan apa senang bahu ke depan juga boleh, kaki nggak boleh. Ya boleh. Salah bubar, lalu bubar, bintang masuk, bintang juara kakinya diulangkan. Yang diperlukan hanya pinggang ke atas. Nah, ini masuk garis finish. Itu yang menurut aturan PASI. Jadi itu ya. Selanjutnya adalah stamina itu bagian yang paling penting ya. Bagaimana mengkondisikan stamina atlet? Yang pertama adalah siapa yang bisa kemarin di UKB ada ini. Ya, semua salah. Apa nih? Apa itu? Apa yang pertama yang harus mendukung stamina atlet yang pertama adalah speed. Yang kedua, endurance. Yang ketiga, style. Yang keempat, speed adjustment. Yang kelima adalah apa? Leadership. Semua bahasa Inggris. Apa itu speed? Dalam lari jarak menengah, seorang atlet harus mempunyai speed, kecepatan. Apa boleh Pak lari jarak menengah itu karena 2 putaran harus lari cepat? Boleh, asalkan kuat. Yang penting intinya pada pokoknya lari jarak menengah itu kalau dilombakan menjadi juara satu piye carane. Kalau mempunyai kecepatan tidak masalah. Ya. Tapi kita harus nanti kalau leadership ini jangan memaksakan. Gue itu speed ngapain dari lama-lama sampai api. Oh iya, speednya setengah 2. Tidak jauh berbeda dengan lari jarak pendek karena jaraknya tidak terlalu panjang. Kalau lari jarak pendek 100, 200, 400, jaraknya kan cuma sedikit dengan lari jarak menengah. Apa boleh menggunakan speed? Boleh, asalkan mempunyai kemampuannya. Ya, dari mana asal speed? Latihan rutin. Nah, kalau tidak pernah latihan, boleh nanti dengan jalan. Karena 2 putaran paling enggak. Ya, 1 putaran semungkin-mungkin. Apalagi yang tidak ada persiapan. Jadi intinya lari jarak menengah itu boleh menggunakan speed asalkan kuat. Wah, bisa kuat itu nggak apa-apa. Penting juga ada. Yang kedua adalah endurance, stamina. Bagaimana mengatur stamina kita, endurance kita, yang penting itu. Ya. Bagaimana kita harus lari pada saat di tikungan. Ya. Pada saat lari start ini, apakah boleh pelari yang 8 memasuki lintasan pertama? Boleh enggak?
boleh asalkan sudah memasuki tikungan pertama. Ini ya, baru ini merapat ke sini. Dari Melayu ini terus yo kelamaan nanti ya. Itu strateginya begitu. Startnya saja dibagi. Cuman pada waktu lari, pada saat tikungan pertama boleh langsung ke tikungan pertama atau dalam. Lebih lanjut nanti bisa lihat di YouTube. Ya, bahwa strategi lari, termasuk strategi. Jadi strategi lari atau teknik lari. Setelah menyalip di sini boleh tidak apa-apa asalkan tidak langsung putus di sini. Kalau sebelum tikungan pertama, ini ada garisnya, pasti ada garisnya di sana. Ini lari langsung ke sini tidak boleh, motong tidak boleh. Setelah masuk ke tikungan pertama itu baru boleh masuk lintasan pertama. Paham ya? Semua itu diperbolehkan. Nah itu. Terus yang ketiga style. Style apa ya? Style. Gaya. Style kan gaya. Apakah bergaya? Untuk apa kalian semua mengartikan style gaya pada waktu lari? Tidak, maksudnya style dalam lari itu juga diperlukan iramanya. Ya, coba mungkin bisa membayangkan bagaimana irama lari yang baik, ya, enak dilihat, enak ditonton, ya. Kalau larinya sambil lagi, ya gak pantas kan? Ya iramanya itu namanya style. Bukan berarti style itu bajunya bagus. Bagus itu adalah sarananya. Aksesorisnya bagus, kan? Sekarang itu pakai aksesoris yang bagus-bagus untuk menarik perhatian orang lain maupun dirinya sendiri biar pede. Kalau pakaian yang bagus pede kita. Ya, daripada pakaiannya jelek gitu, akhirnya tampil nggak pede. Akhirnya di lapangan biar semua. Nah, kita membutuhkan style di situ. Di samping yang paling utama adalah gerak larinya, iramanya. Ini diperlukan dalam stamina atlet. Yang kedua adalah speed adjustment. Ngomong langkahnya, tungkainya tidak serta-merta lari jarak jauh itu melangkahnya panjang tidak sesuai tungkai kita. Dari kecil dikit boleh tidak apa-apa. Kalau baru tungkainya panjang baru. Nah, itu speed adjustment-nya harus diukur masing-masing sesuai kebutuhannya atlet itu sendiri. Jangan dipaksakan. Musuh dhuwur-dhuwur orang Eropa tinggi-tinggi, langkahnya sudah panjang. Dia satu langkah, kita dua langkah. Jangan meniru, bahaya. Karena apa efeknya? Cedera. Kalau kita memaksakan langkah kita, akibatnya cedera, pasti. Apalagi tidak ada persiapan. Ya. Terus yang kelima adalah leadership. Apa? Apa? Seperti ja. Novi apa Novi? Novi apa Novian? Novi apa Bi? Safia? Nadia. Oh Nadia. Alay apa ini master? Leadership apa? Kepemimpinan. Kok bisa ya lari ke pemimpin? Bisa. Apa memimpin umpamanya? Tidak. Leadership itu dalam keterangan mengatur stamina atlet itu adalah memimpin diri sendiri. Nah, satu contoh, bagaimana memimpin diri sendiri? Ya sesuai kemampuan kita. Ya. Dua-duanya didekan apa copot, tambah dipaksakan, itu berarti leadershipnya kurang. Sesuai kemampuan kita. Betul ya? Karena apa? Masing-masing atlet tidak sama. Misalkan
Yusuf nomor 2, ya toh, Iqbal nomor 1, jaraknya 10 meter. Iki ketinggalan Iqbal ya, ngado 10 meter. Dipaksakan, ya ini leadership kurang. Tidak sesuai kemampuannya, tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Ya memang Iqbal lebih bagus larinya, sering latihan, sementara Yusuf tidak. Ya, bedanya kan Yusuf. Nah, ini stamina itu dipentingkan di sini. Harus ada persiapan. Bagaimana persiapannya? Ya paling tidak makan yang bagus, yang bergizi sebelum pertandingan atau perlombaan, istirahat yang cukup, minum air yang cukup. Itu salah satunya. Tidak terus dalam 2 hari ada perlombaan gatal. Nah, itu siapa? Karena event-event itu pasti dijadwal oleh induk organisasinya. Bulan apa, di mana, itu atlet masih tahu. Persiapan kalau tidak 2 minggu sebelum pertandingan perlombaan itu harus disiapkan. Bahwa atlet itu setiap hari pun juga porsi latihannya juga ditambah terus, tidak ada jalan berhenti guna untuk meraih prestasi. Ya, mungkin ada pertanyaan sampai di sini dulu. Kalau nggak ada saya bertanya. Ya, dalam lari perlombaan 800 meter. Ya, 800 meter. Itu ada beberapa, pasti kita memikir bahwa lari pokoknya untuk nilai berapa, untuk waktunya berapa. Ya kan? Bahwa kita tidak sadar bahwa ada seorang pelari yang tidak sah larinya, padahal sudah menyelesaikan perlombaannya, waktunya juga bagus. Apa kira-kira yang tidak sah bagi seorang atlet lari jarak menengah itu? Didiskualifikasi oleh panitia. 1, sampai lari kok didis itu piye? Apa? Bisa? Yus ngawur gak apa-apa. Misalkan jawab. Nanti akan saya perjelas lagi. Kira-kira apa sih? Wong larine bener kabeh wis masuk finish kabeh kok ana sudus. Piye? Ini satu pertanyaan. Ada juga satu, dia mencuri start sampai berapa kali batas kriterianya 3 kali. 1 kali masih boleh. 1 kali mencuri start, bersedia siap langsung koncone melunjak atau pistol bunyikan melayu. Ini start, mencuri start. Kalau sampai 3 kali baru didiskualifikasi. Apakah boleh ikut lari? Boleh, siapa yang melarang. Tapi harus menyadari atlet tersebut bahwa dia sudah kena bis. Nanti sekarang canggih alatnya, akan dilihat nanti di tayangan televisi. Di tayangan itu ada dia menginjak kakinya di start atau tidak akan kelihatan, walaupun merasa dia betul. Maka dari itu start block itu penting. Start block yang mana tahu? Digunakan untuk alas startnya itu, tolakannya. Tapi untuk lari jarak menengah tidak usah menggunakan start block, yang penting di belakang baik. Tetapi perlu diingat bahwa kalau menginjak kaki, walaupun itu ujung kuku, ujung jari menginjak kaki akan kelihatan di monitor. Tapi akhirnya tidak menyadari, sehingga pada akhirnya wis ngoyo lari, wis ronggosan lari akan kena bis, salah satunya itu. Yang kedua, ayo, ini K5, ayo mana? Ini K5. Seorang atlet lari itu kalau dides bagaimana? Yang pertama tadi sudah, yang kedua memasuki lintasan
Betul sekali. Memasuki lintasan orang pelari lain. Ada syarat tadi ya. Syaratnya setelah tikungan pertama. Langsung pukul nggak boleh. Yang kedua, yang ketiga. Ayo. Mengganggu peserta lain. Itu cara ngedek, tidak boleh. Ya, contohnya kayak kesempatan temannya ada 2 misalkan, ada 3 lah. Temannya satu kelompok, satu grup, satu klub misalkan. Ada tak kelompok lari kan ada. Di Ngaji juga ada yang lari. Ya. Jadi kalau mau ikut bisa. Komunitas ada. Karena apa itu membentuk ke depan nanti. Ada kakakmu yang diterima dari PDN itu gara-gara ya ikut karena fisiknya bagus. Ikut klub di Nganjuk ini di stadion. Kakakmu kelas yang baru lulus kemarin ada masuk di PDN. Ya, saya tahu betul itu karena setiap hari ikut klub itu. Ya, ada manfaatnya juga karena ada yang mengarahkan. Jadi misalkan ada satu klub itu ada 3 orang, kontrol tim juara diganggu, ini tidak boleh. Ya. Yang keempat, yaitu lari keluar lintasan. Sudah di situ, keluar lintasan. Ya mungkin orang pelari tersebut cedera mungkin. Ya, cedera. Makanya sebelum selesai perlombaan keluar lintasan sudah dianggap bis karena mungkin dia cedera. Ya. Dan pelari itu tidak boleh kalau sekolah kayak nomor 10 atau nomor 8 pembuli kalau keluar kena sanksi nanti. Atlet begitu. Aku kalah, aku tak laren, nggak boleh kena sanksi nanti hukuman. Kita ngobrol, nomor 8 pembuli waduh mau ini. Aku tak minggir, kena sanksi nanti. Kecuali yang cedera boleh, cedera. Tidak boleh main-main kalau sudah ikut lomba itu. Pas juara nomor belakang itu semalaran, tidak boleh ya. Itu aturan, harus diselesaikan tahapan itu. Yang kelima, memakai obat. Betul sekali, ya. Atlet tersebut menggunakan setelah selesai apakah enak-enak jadi juara belum tentu, baru dites keberadaannya. Apakah dia menggunakan perangsang, obat terlarang. Kalau ternyata terbukti menggunakan obat terlarang, baru didiskualifikasi. Termasuk obat terlarang ini, dia perangsang untuk menjadi ototnya biar kuat. Ya, apa ekstraksi termasuk? Kita termasuk tidak. Itu hanya untuk apa? Untuk kita itu lebih fresh aja, nggak ada unsur di situ. Buat anak ya pakai obat-obat yang tidak diizinkan ada. Ya, dan karena itu memberi strategi sih. Kadang-kadang atlet itu ya apa sebelum pertandingan kan perlombaan kan jamu dulu, harus tenaganya stamina-nya harus kita ukur 5 ini. Kita harus terpenuhi dulu. Yang penting ini, ya, yaitu speed, endurance, style, speed judgment dan leadership. Itu yang paling penting. Sehingga kalau sudah diterapkan 5 komponen ini, insya Allah kita baik sekali. Ya. Sehingga prestasi juga akan menghampiri kita. Kalau kita persiapkan, itu bagi atlet ya. Kalau anak sekolah ya sekedar tahu saja. Ya. Sekolah kita harus mengetahui materi saja. Kalau atlet memang dibutuhkan ini. Oke, sudah ya? Ada pertanyaan lagi? Mungkin silakan. Ya, saya berharap ya ini kesempatan bagi saya untuk menemui kalian mumpung ada jadwal saya ya. Luring PJK hanya kelas ini sebenarnya. Ya.
Mari kita sekali lagi walaupun kondisi mana, ya olahraga yang teratur untuk menjaga imun kita. Bagaimana caranya? Mudah sebenarnya. Kita bersepeda, jogging di halaman rumah, ya skipping di dalam rumah. Kalau di rumah saya itu alatnya lengkap, tinggal pilih. Kalau mungkin di rumahmu tidak ada ya skippingan, jogging, sepeda. Ya, kalau di rumah saya tinggal pilih yang mana ada. Ya, sebenarnya keringetan. Itu aja ya, saya pesan itu. Jangan sampai situasi semacam ini kita sakit. Ya, kita harus menjaga imun kita. Yang paling efektif itu sepeda itu ya. Tapi itu tidak usah bergerombol. Mencak boleh-boleh nggak masalah. Saya sendiri 1 jam. Saya itu kalau pagi saya misalkan jam 5 itu sudah sepedaan. 1 jam cukup. Yaitu ujung Juang ke barat sampai Gandu ke selatan sampai Candi itu ke rumah saya 1 jam. Nah sudah ingetan. Baru nanti sedikit sit up, push up itu kan bisa di rumah. Ya kan? Yang penting kita selalu menjaga kesehatan kita. Jangan sampai kita jatuh sakit gara-gara situasi pandemi seperti ini malas olahraga. Ya seperti renang itu jangan dulu lah. Walaupun kolam renang buka jangan olahraga renang dulu. Karena di situ banyak kuman-kuman. Ya, yang sifatnya bersama. Airnya akan jadi satu nanti. Ya, itu dihindari. Kalau saya lebih bagus sepeda. Punya sepeda toh? Sekarang lagi trennya sepeda ya. Itu saya berharap begitu. Ya. Dan pengumuman dari sekolah itu segera direspon. Saya minta dengan sangat jangan sampai saya ini mencari melihat-lihat Afiri, Amian ya, Amian, terus Wisnu itu waduh gimana ya? Ya kan ya, Val, kalau tidak bisa seperti yang kamu katakan masuk ke servis saya, nanti biar ada nilainya itu. Saya kan punya konsep. Ya, makanya di grup kemarin saya itu biar tahu. Ya, sebenarnya saya tidak bermaksud seperti apa tidak, ini cuma biar tahu dulu ya. Masa tidak direspon, tidak direspon. Ya, dan teman kita, temanmu Haris Nabana ini masih sakit ya. Itu beberapa hari nggak sakit, saya tidak masuk karena daftar itu memang saya sudah tidak bisa masuk karena daftar itu menolak. Haris Nabana ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Ya, cukup. Kita absen dulu. Ya, Muhammad Iqbal ada ya. Terus Riza, Hedi Anissa, Muhammad Yusuf ada. Mutia. Ini dipertahankan ya, nilai-nilainya Mutia, lumayan ya. Terus Nabila, Nadia, terus itu tangannya Wisnu apa siapa? Apa Armian? Nadia, Wisnu. Ya tolong ini beritahu Wisnu, ulat itu ya, aman tuh. Nadia, Zara, Novel, terus Nindya, Novita, Kopi Dada, Priscilia, ini sampai kopi. Cukup, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga.